Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 20. Oke, lah gak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan terbentuk, Yunsan saat ini membuat sebuah pusaran angin yang sangat besar demi bisa menghancurkan api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan itu. Namun pusaran angin milik Yunsan tetap saja kalah, dan pada akhirnya api teratai amarah Buddha meledak dengan sangat keras, menimbulkan sebuah gelombang yang bisa menghancurkan tempat di sekitar dengan cukup cepat. Semua orang pun berlarian karena mereka sangat takut jika terkena gelombang serangan dari ledakan milik Xiaoyan. Namun pengawal Bu saat ini masih terus mengejar karena dia akan membawa guru dari Xiaoyan menuju aula jiwa. Sedangkan di atas sana, Xiaoyan dan juga Yunsan keduanya masih hidup, dan Xiaoyan kembali melakukan pengejaran terhadap Yunsan. Hal ini membuat Yunsan segera kabur untuk menghindari kejaran dari Xiaoyan. Beberapa kali Xiaoyan melakukan pukulan terhadap Yunsan, hingga pada akhirnya pukulan terakhir dari Xiaoyan pun membuat Yunsan langsung meninggoy. Dan setelahnya Xiaoyan merasa cukup lemas karena kekuatannya saat ini telah terkuras habis. Namun sialnya, jiwa dari Yunsan langsung diambil oleh pengawal Wu. Guru dari Xiaoyan pun berusaha untuk menghentikan pengawal Wu yang sedang menelan roh dari Yunsan. Namun dia kali ini telah gagal. Tidak hanya itu, pengawal Wu juga telah mengambil jiwa dari pasukan sekte Yunlan ini. Yun pun saat ini berusaha untuk menghentikan pengawal Wu tersebut, dan dia meminta kepada para tetua dari sekte Yunlan yang tersisa untuk menciptakan sebuah formasi besar. Tidak lama kemudian datanglah Nalan Yanran. Dia kemudian membantu Yun untuk mengendalikan formasi besar. Namun pengawal Wu saat ini sudah membuat segel ruangan yang mengurung Xiaoyan bersama dengan Yalau, sehingga Xiaoyan dan juga Yalau tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Yun saat ini masih berusaha memberikan serangan pada pengawal Wu, dan dia menciptakan sebuah pedang raksasa hingga akhirnya menancap di tubuh dari pengawal Wu. Namun siapa sangka dalam sekejap saja tubuh dari pengawal Wu yang awalnya berlubang kini telah kembali ke bentuk semula hanya dalam hitungan detik. Kekuatan dari pengawal Wu sendiri saat ini juga telah mencapai puncak karena dia memakan seluruh jiwa dari para ahli yang ada di tempat ini, sehingga hal itu cukup sulit untuk dikalahkan. Meskipun pengawal Bu saat ini sudah memakan seluruh jiwa dari orang-orang sekte Yunlan, namun dirinya masih tetap saja menginginkan jiwa dari Yalau. Dan Yalau kemudian menyuruh Xiaoyan supaya kembali bersama dengan Tuan Hei Bodong, karena Yalau saat ini akan secara pribadi melawan pengawal Wu. Pertarungan antara keduanya pun dimulai. Namun Xiaoyan tidak bisa memberikan bantuan dikarenakan dia sudah kehabisan tenaga, dan Tuan Hei Bodong juga melarang Xiaoyan untuk ikut campur di dalam pertarungan ini. Pengawal Wu sebenarnya juga ingin mengambil barang dari Xiaoyan, namun tangannya segera ditepis oleh Ratu Medusa yang muncul secara tiba-tiba. Detik berikutnya Ratu Medusa membawa Xiaoyan pergi dan menghindari beberapa serangan dari pengawal Wu. Xiaoyan kemudian meminta tolong pada Ratu Medusa untuk membantu gurunya. Jika Ratu Medusa mau, maka Xiaoyan akan menyerahkan seluruh nyawanya terhadap Ratu Ular cantik itu. Namun Ratu Medusa mengatakan bahwa sebenarnya hal tersebut akan cukup sulit dilakukan dikarenakan kekuatan dari pengawal Wu benar-benar kuat, sehingga Ratu Medusa tidak mampu menolong guru dari Xiaoyan saat ini yang terus diserang oleh pengawal Wu. Namun Xiaoyan terus memohon pada Ratu Ular cantik itu, hingga akhirnya Ratu Medusa pun mau memberikan pertolongan terhadap Yalau. Melihat kekuatan dari Yalau dan juga Ratu Medusa membuat pengawal Wu meledakkan jiwa dari Yunsan, dan hal tersebut membuat seluruh tempat ini menjadi gelap gulita.
Detik berikutnya pengawal Wu terus melakukan pengejaran terhadap Yalo. Merasa dirinya akan kalah terhadap pengawal Wu, Yalo pun kemudian memberikan sumber apinya yang merupakan api roh tulang dingin terhadap Xiaoyan. Kemudian Yalo mengatakan jika dirinya nanti tewas, maka Xiaoyan harus mencari seseorang yang bernama Tuan Feng. Xiaoyan harus menunjukkan cincinnya terhadap Tuan Feng itu supaya Xiaoyan dibantu oleh orang tersebut. Walaupun nanti Yalo benar-benar tertangkap oleh pengawal Wu, maka orang itu akan cukup kesulitan memurnikan jiwa dari Yalo tersebut. Oleh sebab itu, kemungkinan Xiaoyan dan juga Yalo di masa depan nanti masih bisa bertemu. Yalo pun berpesan supaya Xiaoyan tidak bertindak sembarangan sebelum dia memiliki kekuatan yang besar demi bisa menyelamatkan ayah serta gurunya ini. Dan pada akhirnya Yalo pun benar-benar tertangkap oleh pengawal Wu. Setelah itu pengawal Wu pun berganti mengincar Xiaoyan, namun Ratu Medusa segera muncul dan hal ini membuat pengawal Wu segera melarikan diri dari tempat ini. Xiaoyan yang tidak rela jika gurunya tertangkap, dia pun berniat ingin mengejar pengawal Wu, namun ditahan oleh Ratu Medusa. Kemudian Ratu Medusa pun memberikan saran pada Xiaoyan, jika ingin menyelamatkan ayah dan juga gurunya, dia harus giat berlatih supaya bisa menjadi lebih kuat. Karena harapan mereka berada di tangan Xiaoyan saat ini. Detik berikutnya, Xiaoyan pun menghampiri Yun, dan di sana terlihat Xiaoyan cukup marah. Hingga akhirnya terjadi perdebatan antar keduanya. Xiaoyan masih ingin membalas dendam terhadap sekte Yunnan ini, dan sebagai ketuanya, Yun pun melindungi sekte Yunnan. Dia tidak terima jika Xiaoyan belum puas, padahal Xiaoyan telah berhasil membunuh Yunsan. Yun kemudian berkata, jika Xiaoyan masih ingin menghancurkan seluruh sekte Yunnan, maka dia harus melawan Yun terlebih dahulu. Walaupun Xiaoyan saat ini sudah terluka parah, dia sebenarnya masih berniat untuk melakukan perlawanan terhadap Yun sendirian. Dan murid-murid dari sekte Yunnan yang berusaha melawan Xiaoyan, mereka langsung kalah telak dalam sekejap di tangan dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian Putri Yaoye, mereka datang bersama dengan pasukannya dan mengatakan bahwa semua pertahanan dari sekte Yunnan sebenarnya telah dihancurkan. Namun emosi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan yang sudah sangat tinggi, dia sebenarnya ingin menghancurkan seluruh sekte Yunnan dan akan membantainya supaya rata dengan tanah. Detik berikutnya Tuan Hai Bodong pun meredakan amarah dari Xiaoyan dan dia mengatakan bahwa dalang utamanya adalah Yunsan telah meninggal. Soal aulat jiwa, kemungkinan para murid-murid yang ada di tempat ini, mereka tidak ada yang mengetahui. Ucapan dari Tuan Hai Bodong tersebut membuat Xiaoyan pada akhirnya menjadi luluh, dan dia tidak jadi membantai seluruh orang-orang dari sekte Yunnan dengan syarat Yun harus membubarkan sekte Yunnan dalam kurun waktu 1 bulan. Jika tidak, maka Xiaoyan akan benar-benar melenyapkan seluruh orang dari sekte Yunnan ini. Xiaoyan kali ini sedang duduk sendirian dan dia memikirkan kejadian yang telah menimpa dirinya. Hingga detik ini, Xiaoyan memiliki tekad yang benar-benar besar untuk melakukan balas dendam terhadap aulat jiwa. Xiaoding dan juga Xiaoli kemudian datang menghampiri Xiaoyan. Mereka memberikan informasi jika sekte Yunnan sebagian besar anggotanya telah dibubarkan, namun juga masih banyak orang yang berkumpul di sekte Yunnan hingga detik ini. Menurut Xiaoding, langkah yang tepat hanyalah membubarkan sekte Yunnan, karena jika Xiaoyan terus membantainya, maka sekte Yunnan akan merusak reputasi dari keluarga Xiao. Dan kali ini, dia juga membicarakan tentang Yun yang tidak berpartisipasi dalam aksi dari sekte Yunnan. Jika Xiaoyan masih menyukai Yun, maka Xiaoyan harus membawa Yun untuk menghadap pada kedua kakaknya. Namun kali ini Xiaoyan mengatakan bahwa hubungannya dengan Yun sebenarnya telah berakhir, dan Xiaoyan hanya ingin fokus mempelajari cara untuk membuat pil penawar penguras jiwa bagi kakak keduanya, Xiaoling. Tidak lama kemudian Tuan Hai Bodong pun datang dan dia cukup terkesan dengan pemulihan tubuh Xiaoyan yang cukup cepat.
Xiaoyan kemudian bertanya pada Tuan Hai Bodong tentang aula jiwa. Namun Tuan Hai Bodong hingga detik ini belum mendapatkan informasi tentang aula jiwa. Hanya saja Tuan Hai Bodong berpesan supaya Xiaoyan segera meningkatkan kekuatannya agar dia bisa melawan orang-orang dari aula jiwa yang di masa depan nanti pasti mereka akan mengincar seluruh orang dari keluarga Xiao ini. Di sisi lain, Jialo saat ini sedang bersama dengan Putri Yaoye dan mereka akan ikut bersama dengan Xiaoyan, kemudian berdiri di pihak dari Xiaoyan. Jika mereka bermusuhan, kemungkinan nasib keluarga kerajaan ini akan sama dengan sekte Yunnan yang dihancurkan oleh Xiaoyan. Namun mereka juga tidak akan tinggal diam jika melihat kekuatan dari Xiaoyan tumbuh menjadi tidak terkendali. Tetua Agung Jialo kemudian menyuruh Putri Yaoye untuk bergegas menemui Xiaoyan atas nama kerajaan yang kemudian menyampaikan niat baik dari keluarga kerajaan ini. Putri Yaoye juga diperintahkan untuk menyelidiki sekte racun yang saat ini berdiri di Kekaisaran Juyun. Sedangkan Xiaoyan kali ini sedang membaca resep yang diberikan oleh gurunya. Namun untuk mendapatkan bahan-bahan dari resep itu, kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Tidak lama kemudian Putri Yaoye pun datang dan dia memberitahukan jika keluarga kerajaan akan membantu di saat Xiaoyan akan membentuk kekuatan baru di Kekaisaran Xiama ini. Keluarga kerajaan tidak meminta imbalan, hanya saja dia berharap bahwa insiden dari sekte Yunnan tidak akan terulang lagi. Selain itu, Putri Yaoye juga membawa pil obat dari kakeknya Jialo demi penyembuhan tubuh dari Xiaoyan. Setelahnya, Putri Yaoye pun berpamitan dan meninggalkan tempat ini. Xiaoyan, Xiaoli, dan juga Xiaoding kali ini telah membagi tugas untuk secepatnya bisa membentuk kekuatan di Kekaisaran Xiama. Tidak lama kemudian, datanglah Nalan Yanran yang kemudian mengajak Xiaoyan untuk pergi ke sekte Yunnan. Nalan Yanran mengatakan bahwa dirinya saat ini akan meninggalkan Kekaisaran Xiama bersama dengan gurunya Yunyun. Xiaoyan kemudian mendekati Yunyun dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nalan Yanran itu benar, bahwa Yunyun akan segera meninggalkan Kekaisaran Xiama ini. Xiaoyan meminta supaya Yunyun tetap berada di tempat ini dan membantu dirinya untuk membentuk kekuatan baru. Namun Yunyun tidak bisa melakukan hal itu. Detik berikutnya Yunyun pun memberikan sebuah cincin terhadap Xiaoyan sebagai bentuk kompensasi atas dosa-dosa yang dilakukan Yunzhan terhadap keluarganya. Keduanya saat ini sangat bersyukur telah dipertemukan walau pada akhirnya mereka harus berpisah. Xiaoyan bersama dengan Yunyun kali ini mengingat masa-masa ketika mereka berdua sedang bersamaan di masa lalu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan seperti apa yang akan dibentuk Xiaoyan di dalam Kekaisaran Xiama ini? Apakah kekuatan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar terhadap kelompok Xiaoyan yang baru? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.